saya Yudi Dimas Saputra. Saya mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Di sini saya akan membuat video SOP mengenai tata cara penatalaksanaan pada nebulizer. Sekian dan tonton videonya. Sebelum masuk ke tindakan, kita lakukan orientasi dulu atau persiapan pada pasien dengan menanyakan identitasnya dan juga perkenalan kita sebagai Oke, langsung saja kita mulai. Oke, selamat pagi Bapak. Kenalkan, nama saya Bapak Nah, di sini Pak benar dengan Bapak Sutrisno. Oh iya, apa benar Bapak berumur 28 tahun? Oh iya, terima kasih Bapak. Oke, jadi di sini saya akan melakukan tindakan nebulizer Bapak. Nah, untuk tindakannya itu tujuannya yaitu untuk memberikan nafas bantuan kepada Bapak agar menghilangkan sekret-sekret yang ada pada alur jalan pernafasan Bapak supaya Bapak bisa bernafas dengan lega. Oke. Di sini untuk waktunya tidak lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin dari sini Bapak ada yang ditanyakan? Oke. Jika tidak, saya minta persetujuan Bapak terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan ya Bapak. Apa Bapak bersedia? Oke. Terima kasih Bapak. Setelah itu kita tutup tirainya terlebih dahulu untuk privasi pasien. Setelah tahapan persiapan pasien sekaligus perkenalan diri, nah tahap selanjutnya yaitu kita perkenalan alat-alat untuk penatalaksanaan nebulizer. Oke, di sini ada mesin nebulizer, kemudian juga ada selang dan juga masker. Nah, untuk selang di sini ada dua jenis masker. Di sini untuk yang pasien anak-anak dan juga di sini untuk pasien dewasa. Oke, selain itu di sini juga ada nebulizer cup. Nah, tujuannya untuk apa ini? Ini untuk menaruh obat Ventolin maupun pengencer. Oke, selanjutnya di sini ada tong berisi dengan kapas. Nah, terus di sini ada bak instrumen yang isinya ada squid, nah maupun obat Ventolin. Kemudian di sini ada handscoon bersih. Oke, kemudian di sini ada spot sputum, tujuannya untuk menaruh dahak pasien. Nah, di sini ada bengkok. Ada pengencer berupa NaCl ataupun Aquades. Nah, sebanyaknya nanti kita ambil sebanyak 5 cc. Oke. Terus yang terakhir di sini ada stetoskop. Oke. Setelah persiapan pasien maupun persiapan alat selesai, selanjutnya kita lakukan tahap kerja, yaitu pertama mencuci tangan kita dengan hand sanitizer dengan 6 langkah. Oke, selanjutnya kita memakai handscoon. Di sini yang perlu dipakai yaitu cukup handscoon bersih saja.
Setelah pemasangan Henniskun selesai, selanjutnya kita cek pernapasan pasien terlebih dahulu dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya Bapak, sebelum tindakan nebulizer atau pemasangan masker, saya akan periksa terlebih dahulu untuk pernafasan Bapak. Oke. Oke, di sini setelah saya lakukan tindakan auskultasi untuk mendengar pernapasan Bapak, ternyata Bapak terdapat sedikit sekret pada jalan nafasnya Bapak. Jadi saya akan melakukan tindakan nebulizer untuk mengeluarkan sekret tersebut pada pernapasan Bapak. Oke, selanjutnya yaitu kita lakukan pemakaian masker. Oke. Nah, jadi Bapak di sini nanti saya akan memasangkan masker pada mulut Bapak. Di sini mungkin akan diikatkan tali pada kepala Bapak. Jadi setelah itu nanti waktu proses penghidupan nebulizer atau pemasukan obat, nah di dalam masker ada sedikit uap. Nah, Bapak harus menghirup uap tersebut dengan perlahan seperti menghirup nafas biasanya, gitu Pak. Setelah pengenalan masker, kita memasangkan tekanan daya ke dalam distrik. Setelah tegangan sudah tersambung ke aliran listrik, selanjutnya yaitu pastikan selang maupun masker dan nebulizer cup terhubung ke mesin nebulizer. Lalu karena ini pasien orang dewasa, jadi kita pakaikan masker yang berukuran untuk orang dewasa. Nah, setelah semua tersambung, baik tekanan listrik maupun selang ke mesin nebulizer, selanjutnya yaitu kita masukkan obat ke dalam nebulizer cup. Yang pertama kita buka dulu tutupnya. Selanjutnya kita ambil ini Ventolin. Kita campurkan Ventolin ini dengan Aquades atau pengencer. Jadi Ventolinnya sebanyak 2,5 mg dan kemudian pengencernya kita ambil sebanyak 5 cc. Masukkan Ventolin. Selanjutnya kita ambil pengencernya dengan menggunakan squid. Ambil sebanyak 5 cc saja, kemudian kita masukkan ke dalam nebulizer cup untuk melarutkan Ventolin atau mencampur Ventolin. Setelah itu kita tutup kembali squidnya. Kita pasang masker.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pasien. Oke Bapak, ini semua sudah siap untuk memasang nebulizernya. Mungkin sebelum saya pasang nebulizer ini, mungkin dari Bapak ada yang ditanyakan terkait pemasangannya. Oke, kalau tidak ada, langsung saja saya pasang masker ya Bapak. Jadi Bapak, masker sudah saya pasang. Nanti setelah saya instruksi Bapak untuk menghirup nafas, Bapak hirup nafasnya perlahan-lahan seperti Bapak menghirup udara biasanya. Oke, setelah semua terpasang, nah selanjutnya kita aktifkan untuk tombol on ya pada mesin nebulizer. Kemudian kita instruksi pasien untuk menghirup uap nebulizer obat tersebut perlahan-lahan hingga obatnya habis. Oke Bapak hirup uapnya perlahan-lahan seperti biasanya saat Bapak menghirup udara. Oke, seperti itu Bapak. Baik. Nah, jika saat pasien merasa ingin batuk, oke kita hentikan untuk nebulizernya, lalu kita suruh Bapaknya untuk batuk. Tidak perlu untuk ditahan karena nanti kalau ditahan kasihan pada pasien. Setelah dirasa obat sudah habis, nah, maka selanjutnya kita off mesin nebulizernya. Kita lepas. Lalu kita tanya pasien, beritahu pasien bahwa pemasangan nebulizer sudah selesai. Oke Bapak, untuk proses nebulizernya sudah selesai. Jadi bagaimana Bapak setelah dilakukan nebulizernya? Apakah dahak-dahak dan sekret yang ada pada pernapasan Bapak sudah sedikit lega? Oke, sebelumnya setelah pemasangan nebulizer selesai, kita kembali lakukan auskultasi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana jalan nafas pasien setelah dilakukan nebulizer. Permisi Bapak, saya akan periksa kembali untuk jalan nafas Bapak. Oke Bapak, jadi setelah saya lakukan auskultasi kembali, pernafasan Bapak sudah baik, namun masih sedikit ada seperti sekret-sekret yang tertinggal. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan proses batuk efektif pada Bapak agar pernafasan Bapak jauh lebih lega. Oke, sekarang Bapak bisa duduk, mau duduk sendiri atau saya dudukkan Bapak? Oke, saya bantu ya. Oke. Selanjutnya, setelah pasien dirasakan pada posisi yang nyaman, selanjutnya kita lakukan batuk efektif untuk mengeluarkan sisa-sisa sekret dari proses nebulizer. Di sini yang pertama kita pasang pengalas atau perlak dulu pada pasien. Oke, permisi Bapak, saya akan memasang pengalas dulu pada tubuh Bapak agar cairan atau sekret yang keluar pada saat proses batuk efektif tidak sampai menjalar kemana-mana. Nah, setelah itu kita ambil pos tutup. Tapi sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu area sekitar mulut pasien dengan menggunakan kapas untuk menghilangkan sisa-sisa cairan maupun sekret yang tertinggal saat nebulizer. Permisi Bapak, saya bersihkan dulu area sekitar mulut ya Bapak.
setelah itu kita buang ke bengkok. Nah, setelah dibersihkan, baru kita mulai prosesi batu efektif. Di sini kita ambil pot sekutu. Tahap selanjutnya yaitu kita instruksi atau beritahu pasien bagaimana tata cara pelaksanaan batu efektif. Nah, oke Bapak, jadi saya akan melakukan prosesi batu efektif. Nah, tata caranya yaitu nanti Bapak ambil nafas 3 kali dengan menggunakan hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Nah, saat yang ambil nafas yang ketiga, nanti Bapak batukkan ya. Oke Bapak, ini ikuti instruksi saya. Ambil nafas, keluarkan dari mulut. Oke. Ambil nafas lagi Bapak. Oke. Keluarkan dari mulut. Oke. Ambil nafas lagi Bapak, dituangkan. Oke. Nah, kita bersihkan area mulut pasien dengan menggunakan kapas. Oke Bapak, semua tahapan dari nebulizer dan juga prosesi batu efektif sudah selesai. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kita lakukan auskultasi untuk mendengar suara pernapasan Bapak, apakah sudah bersih dari sekret atau belum. Permisi ya Bapak. Oke, ternyata sudah bersih Bapak untuk jalan pernapasannya. Oke, Pak, setelah dilakukan prosesi tadi, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apakah Bapak merasa nyaman, lebih nyaman? Oh iya, oke. Terima kasih Bapak. Tahap selanjutnya yaitu kita bereskan semua alat. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya kita lakukan terminasi pada pasien. Oke Bapak, semua tindakannya sudah selesai. Nanti mungkin kalau Bapak butuh bantuan lagi, Bapak bisa tekan tombol yang ada pada dinding untuk memanggil perawat. Bapak, sekian Bapak yang bisa saya lakukan untuk prosesi nebulizer dan batu efektif. Saya sampaikan terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya, terakhir kita lakukan dokumentasi untuk hasil tindakan pada hari ini. Sekian, terima kasih video dari saya. Mungkin dari saya ada banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat siang.